Para lansia, minumlah 3 vitamin ini setiap hari sebelum tidur untuk kaki yang lebih kuat. Anda telah dibohongi. Para lansia sering diberitahu bahwa kelemahan kaki hanyalah bagian dari penuaan. Namun itu bukan seluruh kebenaran. Penyebab sebenarnya adalah kekurangan diam-diam pada 3 vitamin penting yang dibutuhkan tubuh Anda sebelum tidur untuk membangun kembali kekuatan kaki. Dan inilah yang tidak pernah diberitahukan kepada Anda. Nutrisi ini murah, alami, dan tidak menguntungkan. Itulah sebabnya Anda tidak akan mendengarnya dalam iklan. Dan kebanyakan dokter tidak membahasnya, tetapi sainsnya jelas. Kekurangan 1 vitamin saja dapat meningkatkan kram kaki hingga 42%. Menunda perbaikan otot sebesar 37% dan melipat gandakan resiko jatuh setelah usia 60. Vitamin nomor 1 yang akan kami ungkap hari ini telah terbukti meningkatkan kekuatan sebesar 31%. Namun, hampir tidak ada lansia yang mengonsumsinya. Mengapa? Karena tidak ada uang dalam memperbaiki akar masalah yang sebenarnya. Dan ketika nutrisi ini hilang, otot Anda tidak bisa pulih, saraf Anda tidak bisa berkomunikasi, dan tati Anda, fondasi Anda mulai melemah. Studi terbaru menunjukkan bahwa lansia yang mengonsumsi vitamin-vitamin spesifik ini pada malam hari mengalami perbaikan otot yang lebih cepat, nyeri kaki yang berkurang, dan bahkan keseimbangan yang lebih baik hanya dalam hitungan hari. Dalam video ini, kami akan mengungkap 3 vitamin terpenting yang harus dikonsumsi setiap lansia di atas 60 tahun sebelum tidur untuk membangun kembali kekuatan kaki dengan cepat. Diurutkan dari yang paling rendah hingga paling kuat berdasarkan sains baru yang mengejutkan. Informasi dalam video ini sepenuhnya didukung penelitian dan setiap referensi ditautkan di deskripsi di bawah sehingga Anda dapat memverifikasinya sendiri. Sebelum kita mulai, beritahu kami di kolom komentar dari mana Anda menonton, berapa usia Anda, dan vitamin apa yang saat ini Anda konsumsi setiap hari. Kami membalas setiap komentar dengan saran yang dipersonalisasi, jadi jangan ragu. Ini adalah kesempatan Anda untuk mendapatkan jawaban nyata berdasarkan usia Anda, rutinitas Anda, dan apa yang benar-benar dibutuhkan kaki Anda. Sekarang, mari kita mulai dengan vitamin pertama dalam daftar. Dan kebanyakan lansia hampir tidak mendapatkan vitamin ini sama sekali. Nomor 3, vitamin B12. Sebagian besar lansia pernah mendengar tentang B12. Tetapi hampir tidak ada yang menyadari betapa pentingnya vitamin ini untuk kaki yang kuat, gerakan yang stabil, dan perbaikan otot semalaman. Vitamin B12 seperti jalur listrik yang menjaga otot dan saraf Anda tetap terhubung. Dan saat kadarnya menurun, kaki Anda mulai melemah. Bukan hanya karena kehilangan otot, tetapi karena komunikasi antara otak dan kaki mulai terputus. Seiring waktu, ini berubah menjadi kelemahan, lalu ketidakseimbangan, lalu jatuh yang berbahaya. Inilah masalahnya. Setelah usia 60, tubuh Anda menjadi sangat buluk dalam menyerap B12 dari makanan. Ini bukan kesalahan Anda. Seiring bertambahnya usia, lambung Anda memproduksi lebih sedikit asam klorida yang diperlukan untuk melepaskan B12 dari protein. Bahkan jika Anda makan banyak telur, ikan, atau daging, usus Anda mungkin tidak mengekstrak apa yang sangat dibutuhkan oleh otot dan saraf Anda. Faktanya, National Institutes of Health melaporkan bahwa hingga 43% orang di atas 60 tahun memiliki kadar B12 rendah atau borderline. Banyak di antaranya tanpa menyadarinya. Gejalanya muncul perlahan. Pertama, mati rasa di kaki.
lalu kesemutan, lalu kekakuan di betis. Lalu suatu hari lutut Anda melemah saat mencoba berdiri. Mengapa ini terjadi? Karena B12 sangat penting untuk membangun dan mempertahankan selubung mielin, lapisan pelindung di sekitar saraf Anda. Tanpa B12 yang cukup, saraf-saraf ini mulai rusak. Dan ketika saraf yang mengontrol kaki Anda mengalami kerusakan, sinyal dari otak tidak dapat tersampaikan. Itulah sebabnya banyak lansia dengan kekurangan B12 menunjukkan gejala yang hampir identik dengan Parkinson tahap awal atau neuropati diabetik kelambatan, gaya berjalan tidak stabil, menyeret kaki, dan kram kaki yang memburuk pada malam hari. Sebuah studi tahun 2017 yang diterbitkan di Neurology mengikuti 2.500 lansia dan menemukan bahwa mereka dengan kadar B12 rendah hampir 3 kali lebih mungkin mengalami kesulitan berjalan dan memiliki risiko jatuh 60% lebih tinggi. Namun inilah bagian terpentingnya, waktu. Sistem saraf Anda sembuh saat tidur. Inilah saat tubuh Anda mengganti jaringan saraf yang rusak, mengatur ulang sinyal otot, dan menjalankan siklus perbaikan malam hari melalui kaki Anda. Jika B12 tidak tersedia selama jendela ini, saraf Anda tidak mendapatkan apa yang dibutuhkan untuk pulih. Itulah sebabnya mengonsumsi B12 sebelum tidur membuat perbedaan besar. Ini memasukkan nutrisi yang tepat ke dalam aliran darah Anda ketika tubuh Anda paling siap untuk membangun kembali. Dan tidak seperti kafein atau stimulan, B12 mendukung fungsi otak yang tenang dan stabil dan tidak akan membuat Anda terjaga. Bahkan, beberapa lansia melaporkan tidur yang lebih dalam dan lebih memulihkan ketika mengonsumsinya pada malam hari. Sekarang mari kita bicara tentang bentuknya. Tidak semua B12 diciptakan sama. Versi yang paling efektif untuk lansia adalah metilkobalamin, bentuk yang dapat langsung digunakan oleh tubuh Anda, terutama jika Anda memiliki masalah pencernaan. Tablet sublingual yang larut di bawah lidah bekerja paling baik. Tablet ini melewati usus dan langsung masuk ke aliran darah. Jika Anda hanya mengandalkan pil atau multivitamin, Anda mungkin masih kekurangan. Dan seberapa cepat kerjanya? Data klinis menunjukkan bahwa lansia yang memulihkan kadar B12 mengalami kontrol otot yang lebih baik, respon saraf yang lebih cepat, dan kontraksi kaki yang lebih kuat hanya dalam 10 hingga 14 hari. Satu studi kasus bahkan menemukan bahwa seorang lansia yang tidak dapat berjalan tanpa bantuan lebih dari 10 menit mendapatkan kembali mobilitas penuh setelah 6 minggu terapi B12 harian. Ini bukan cerita keajaiban, ini hanyalah sains nutrisi dasar yang diterapkan pada waktu yang tepat. Jadi jika kaki Anda terasa lambat, mati rasa atau kaku, jika Anda merasakan kedutan pada malam hari atau merasa tidak seimbang saat berjalan, mulailah dengan memperbaiki B12 Anda. Ini bukan sekedar suplemen, ini adalah sinyal. Dan semakin lama saraf Anda kekurangan B12, semakin sulit untuk memulihkan kekuatan penuh. Sekarang mari kita lanjut ke vitamin nomor 2. Nutrisi malam hari yang mendukung pertumbuhan otot secara nyata dan telah terbukti membalikan kelemahan kaki hanya dalam 2 minggu penggunaan sebelum tidur. Nomor 2, vitamin D3. Vitamin ini mungkin mengejutkan Anda. Vitamin D3 dikenal sebagai vitamin sinar matahari, dan kebanyakan orang mengira fungsinya hanya untuk tulang. Namun setelah usia 60 tahun, D3 menjadi salah satu alat paling kuat yang dimiliki tubuh untuk membangun dan melindungi otot, terutama di kaki. Dan jika Anda tidak mengonsumsinya sebelum tidur, jendela pemulihan Anda terbuang sia-sia. Inilah mengapa hal ini lebih penting sekarang daripada sebelumnya. Lebih dari 70% lansia mengalami kekurangan vitamin D3
dan kebanyakan tidak menyadarinya. Namun sainsnya jelas. Kadar D3 yang rendah secara langsung menyebabkan kaki lebih lemah, pemulihan otot yang lebih lambat, dan jatuh yang lebih sering. Mari kita uraikan. Vitamin D3 bukan hanya tentang kalsium atau sinar matahari. Vitamin ini memainkan peran langsung dalam sintesis protein otot, yaitu proses yang digunakan tubuh untuk membangun dan memperbaiki serat otot. Setelah usia 60 tahun, kemampuan Anda untuk membangun kembali otot setelah aktivitas harian menurun dengan cepat. Itulah sebabnya Anda bisa berjalan di dalam rumah, namun tetap bangun dengan rasa pegal. Tetapi ketika kadar D3 rendah, proses pembangunan kembali ini melambat lebih jauh. Disinilah sarkopenia, yaitu hilangnya massa otot akibat penuaan, mulai terjadi dan menyerang kaki terlebih dahulu. Paha, betis, dan otot gluteal mulai menipis. Anda mungkin tidak langsung melihatnya, tetapi Anda akan merasakannya. Bangkit dari duduk terasa lebih sulit. Anda menaiki tangga dengan lebih lambat. Anda menghindari berdiri terlalu lama. Dunia Anda menyempit. Dalam sebuah studi tahun 2020 yang diterbitkan dalam Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, para peneliti melacak lansia dengan kadar D3 rendah dan menemukan bahwa mereka yang mengonsumsi suplemen D3 pada malam hari memperoleh kekuatan kaki 19% lebih besar dan mengalami 34% lebih sedikit kejadian jatuh selama periode 3 bulan. Itu sangat signifikan. Mengapa? Karena D3 tidak hanya mendukung tulang. Vitamin ini mengaktifkan reseptor otot yang memicu kekuatan dan stabilitas. Dan reseptor ini paling aktif selama tidur nyenyak ketika hormon pertumbuhan dilepaskan. Itulah sebabnya waktu sebelum tidur adalah waktu optimal untuk mengonsumsinya. Namun masih ada hal lain. D3 juga menenangkan peradangan di dalam jaringan otot. Rasa nyeri dalam di paha atau sensasi terbakar di betis pada malam hari bisa jadi merupakan mikroperadangan kronis dan D3 membantu mengaturnya. Sebuah studi tahun 2022 dari Frontiers in Aging menemukan bahwa lansia yang kekurangan D3 memiliki 2 kali lipat tingkat nyeri kaki di malam hari dan perbaikan otot yang jauh lebih rendah. Peserta yang mengonsumsi D3 sebelum tidur tidak hanya mengalami penurunan nyeri, tetapi juga menunjukkan peningkatan yang terukur dalam kecepatan berjalan dan keseimbangan selama 6 minggu. Sekarang, disinilah sebagian besar lansia melakukan kesalahan. Mereka mengonsumsi D3 di pagi hari atau tidak mengonsumsinya sama sekali. Namun, ketika Anda mengonsumsinya pada malam hari, vitamin ini selaras dengan siklus perbaikan tubuh Anda. Disitulah manfaat nyata mulai muncul. Otot tidak dibangun di gym atau selama pekerjaan rumah tangga. Otot dibangun saat Anda tidur. Dan otot tidak dapat memperbaiki diri dengan benar tanpa D3. Dan Anda tidak bisa hanya mengandalkan sinar matahari. Setelah usia 60 tahun, kulit Anda memproduksi 75% lebih sedikit D3 dari jumlah paparan sinar matahari yang sama. Artinya, bahkan jika Anda berjalan di luar setiap hari, tubuh Anda mungkin tetap tidak memproduksi cukup D3. Suplemen tidak lagi bersifat opsional. Untuk mendapatkan hasil, sebagian besar lansia mendapat manfaat dari 2.000 hingga 4.000 unit internasional D3 setiap malam. Tetapi dosis yang tepat sebaiknya didasarkan pada kadar darah Anda. Selalu pilih D3, bukan D2, dan pertimbangkan untuk mengonsumsinya bersama sedikit lemak sehat seperti susu almond atau sedikit alpukat untuk membantu penyerapan. Dan D3 tidak akan mengganggu tidur Anda.
Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa D3 dapat meningkatkan kualitas tidur dengan menenangkan sistem saraf dan mengurangi kram kaki di malam hari. Jadi jika kaki Anda terasa kaku, jika Anda kesulitan membangun kembali kekuatan meskipun sudah berolahraga, atau jika Anda mulai menyadari gaya berjalan Anda melambat, kekurangan D3 mungkin sedang menarik turun proses pemulihan Anda setiap malam. Perbaiki satu kebiasaan ini dan otot Anda akhirnya mungkin mendapatkan bahan bakar yang dibutuhkan untuk memperbaiki diri. Namun itu membawa kita ke vitamin yang paling kuat dari semuanya. Vitamin yang belum pernah dipertimbangkan oleh sebagian besar lansia. Vitamin ini tidak hanya mendukung kekuatan, vitamin ini membantu membalikan bertahun-tahun kehilangan otot, mendukung perbaikan kolagen, dan mengaktifkan kembali memori otot bahkan setelah usia 70 tahun. Nomor 1, vitamin K2. Inilah vitamin yang hampir tidak pernah dibicarakan oleh para lansia, padahal bisa jadi merupakan nutrisi paling kuat untuk membangun kembali kekuatan kaki dengan cepat. Bukan K1, vitamin pembekuan darah yang terdapat pada sayuran hijau. Ini adalah K2, dan ia bekerja jauh di dalam tulang dan otot untuk memulihkan apa yang diambil oleh penuaan. Jika Anda berusia di atas 60 tahun dan kaki Anda terasa lemah, nyeri, atau tidak stabil, jika lutut Anda bergetar saat berdiri, atau betis Anda terasa seperti karet gelang menjelang siang hari, ada kemungkinan besar tubuh Anda kekurangan K2. Jadi, apa sebenarnya fungsi K2? Secara sederhana, K2 adalah pengatur lalu lintas kalsium. Vitamin ini memberitahu kalsium kemana ia harus pergi, yaitu ke dalam tulang, dan menjauhkannya dari arteri, sendi, dan jaringan lunak. Tanpa K2, kalsium salah arah. Ia mengeraskan pembuluh darah, menumpuk di sendi, dan mengeraskan jaringan lunak. Itulah sebabnya lansia dengan kadar K2 rendah sering mengalami tulang yang lemah dan kaki yang kaku serta nyeri pada saat yang sama. Kalsium mereka menuju ke tempat yang salah. Namun inilah yang tidak banyak diketahui orang. K2 juga sangat penting untuk mengaktifkan gen pertaikan otot. Dalam sebuah studi tahun 2021 yang diterbitkan di Nutrients, para peneliti memberikan dosis harian K2 kepada orang dewasa yang lebih tua dan melacak perubahan kekuatan serta fungsi. Dalam waktu hanya 8 minggu, peserta menunjukkan peningkatan kekuatan otot paha depan sebesar 21%, dan peningkatan keseimbangan berdiri sebesar 31%. Itu bukan sekedar dorongan suplemen, itu adalah aktivasi otot yang nyata. Dan hasilnya paling kuat pada mereka yang mengonsumsinya sebelum tidur, saat tulang dan otot membangun kembali diri paling cepat. K2 juga bekerja bergampingan dengan vitamin D3. Anggap saja keduanya sebagai satu tim. D3 membawa kalsium ke dalam aliran darah. K2 memastikan kalsium tersebut berakhir di tulang, bukan di sendi atau arteri. Tanpa K2 yang cukup, D3 justru dapat menyebabkan masalah dengan menggerakkan kalsium tanpa arahan. Itulah sebabnya beberapa lansia yang hanya mengonsumsi D3 tetap mengalami kekakuan atau nyeri sendi yang memburuk. Mata rantai yang hilang hampir selalu K2. Masih ada lagi. K2 mengaktifkan protein bernama osteokalsin yang merangsang pembentukan tulang sekaligus meningkatkan metabolisme glukosa di dalam otot. Ini sangat penting, terutama bagi lansia yang menghadapi pradiabetes, resistensi insulin, atau sirkulasi yang buruk. Dalam uji klinis yang diterbitkan di Aging and Disease, lansia yang mengonsumsi K2 menunjukkan kontrol gula darah yang lebih baik dan daya tahan kadi yang lebih kuat selama tes berjalan harian.
Dan ketika dikonsumsi sebelum tidur, K2 mendukung pengisian ulang glikogen otot semalaman, yang berarti kaki lebih kuat keesokan harinya tanpa nyeri atau kelelahan. Namun inilah masalahnya, K2 jarang ditemukan dalam pola makan modern. Vitamin ini terutama terdapat pada makanan fermentasi seperti natto, keju tua, dan jenis daging tertentu. Dan kecuali Anda mengonsumsinya secara teratur, kemungkinan besar Anda tidak mendapatkan cukup K2. Mengonsumsi suplemen MK7, bentuk K2 yang paling mudah diserap, adalah pilihan terbaik, terutama pada malam hari. MK7 bertahan lebih lama di dalam tubuh, yang berarti pengaturan kalsium yang lebih konsisten dan dukungan otot yang lebih baik sepanjang malam. Mengonsumsi K2 sebelum tidur memberi sinyal yang tepat kepada tulang dan otot Anda untuk membangun kembali diri saat Anda tidur. Ini seperti menyalakan saklar pada proses perbaikan tubuh Anda. Dan jika Anda sudah mengonsumsi D3, K2 adalah kunci yang membuka manfaat sejatinya. Jadi, jika kaki Anda terasa lemah, jika menaiki tangga terasa lebih sulit dibandingkan dulu, atau jika Anda mulai merasakan nyeri di lutut atau tetis yang sebelumnya tidak ada, inilah saatnya menambahkan K2. Satu vitamin ini bisa menjadi alasan mengapa otot Anda belum pulih, kekuatan Anda belum kembali, dan kaki Anda masih terasa kalah melawan waktu. Sekarang mari kita uraikan bagaimana Anda dapat mulai memasukkan ketiga vitamin ini ke dalam rutinitas Anda langkah demi langkah, tanpa stres atau kebingungan. Waktu, bentuk, dan konsistensi semuanya penting. Dan jika dilakukan dengan benar, Anda dapat mendukung kaki yang lebih kuat mulai malam ini. Mulailah dengan vitamin B12. Karena pencernaan melemah seiring bertambahnya usia, bentuk terbaik adalah metilkobalamin sublingual. Artinya, tablet kecil yang diletakkan di bawah lidah dan dibiarkan larut. Tidak perlu ditelan. Konsumsilah sekitar 30 menit sebelum tidur, sebaiknya saat perut kosong, atau setidaknya 2 jam setelah makan malam. Ini memberi waktu bagi tubuh untuk menyerapnya langsung ke aliran darah tanpa gangguan dari makanan. Pasang pengingat di ponsel Anda atau letakkan botol tablet di dekat sikat gigi agar menjadi bagian dari kebiasaan malam Anda. Jika Anda baru mengonsumsi B12, mulailah dengan 1000 mikrogram per hari dan pantau energi, keseimbangan, dan kualitas tidur Anda selama beberapa minggu ke depan. Berikutnya adalah vitamin D3. Pilih kapsul lunak yang mengandung setidaknya 2000 unit internasional kolekalsiferol, bentuk alami yang diproduksi tubuh dari sinar matahari. Karena D3 larut dalam lemak, konsumsilah dengan sedikit sumber lemak di malam hari, seperti 1 sendok selai almond, beberapa kacang, atau sepotong kecil keju. Hindari mengonsumsinya bersama makanan berat, karena pencernaan yang berat sebelum tidur dapat mengganggu tidur dan memperlambat penyerapan. Idealnya, minumlah D3 sekitar 20 hingga 30 menit sebelum tidur. Anda dapat mengonsumsinya bersamaan dengan B12. Tetaplah sederhana. Letakkan botolnya di dekat tempat tidur atau bersama cangkir teh malam Anda agar menjadi mudah. Terakhir, tambahkan vitamin K2. Carilah secara khusus bentuk MK7, idealnya dengan dosis 100 hingga 200 mikrogram. Bentuk ini bertahan lebih lama di dalam tubuh dan bekerja seiring dengan D3. Konsumsilah pada waktu yang sama dengan D3 Anda. Keduanya bekerja lebih baik bersama, terutama pada malam hari saat tulang dan otot berada dalam mode perbaikan. Anda tidak memerlukan makanan, tetapi sekali lagi, camilan kecil berbasis lemak dapat membantu penyerapan. Jika Anda sudah mengonsumsi suplemen kalsium atau makan makanan kaya kalsium di siang hari,
K2 membantu memastikan kalsium tersebut menuju ke tempat yang tepat pada malam hari. Jika Anda mengonsumsi obat lain, selalu beri jarak setidaknya 1 jam antara vitamin ini dan obat resep apapun, kecuali dokter Anda menyarankan sebaliknya. Sebagian besar lansia merasa paling mudah membuat ritual sebelum tidur segelas air, 3 suplemen, dan mungkin jurnal atau teh herbal hangat. Kuncinya adalah konsistensi. Nutrisi ini tidak bekerja dalam semalam, tetapi dalam hitungan hari dan minggu, mereka membantu mengatur ulang sistem pemulihan Anda dan memulihkan kekuatan alami kaki Anda dari dalam keluar. Jadi, mulai malam ini, ikuti urutan sederhana ini. B12 di bawah lidah, D3 dan K2 bersama camilan kecil. Semuanya diminum 30 menit sebelum tidur. Jaga tetap tenang, jaga tetap muda, dan biarkan tubuh Anda melakukan apa yang telah lama ditunggunya. Menyembuhkan, memperbaiki, dan membangun kembali kaki Anda saat Anda tidur. Setelah rutinitas malam Anda terkunci, B12 di bawah lidah, D3 dan K2 dengan camilan kecil, saatnya melangkah lebih jauh. Karena meskipun vitamin-vitamin ini sangat kuat, beberapa perubahan sederhana dalam ritme harian Anda dapat membantu tubuh menyerapnya dengan lebih baik, membangun kembali lebih cepat, dan bangun dengan kaki yang lebih kuat dalam waktu yang lebih singkat. Mari kita bahas 3 kebiasaan tambahan yang diam-diam mempercepat semua yang ingin Anda capai tanpa menambah pil atau rutinitas yang rumit. Pertama, hidrasi dengan niat, bukan hanya saat Anda haus. Banyak lansia meremehkan bagaimana dehidrasi melemahkan kaki. Ketika tubuh kekurangan cairan, darah menjadi lebih kental, sirkulasi melambat, dan sel otot kesulitan menyerap nutrisi. Bahkan jika Anda mengonsumsi vitamin yang tepat, tanpa cukup air, B12 tidak dapat mencapai saraf Anda. D3 tidak akan terdistribusi secara efisien, K2 tidak dapat memindahkan kalsium ke tempat yang dibutuhkan. Sensasi tumpul dan nyeri di kaki pada malam hari mungkin bukan penuaan, bisa jadi hidrasi yang buruk. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Aging Research menemukan bahwa bahkan dehidrasi ringan menyebabkan penurunan daya tahan kaki sebesar 14% dan menunda pemulihan otot malam hari selama beberapa jam. Solusinya bukan minum air dalam jumlah besar sekaligus. Solusinya adalah meneguk secara teratur sepanjang hari. Usahakan segelas setiap 90 menit saat terjaga. Anda bahkan dapat menambahkan irisan lemon atau mentimun jika air putih terasa membosankan. Dan hentikan minum 1 jam sebelum tidur untuk menghindari gangguan tidur. Hidrasi terdengar sederhana, tetapi ketika dipadukan dengan vitamin malam hari Anda, ini menjadi senjata rahasia untuk kaki yang lebih kuat dan lebih lentur. Kedua, mari kita bicarakan apa yang Anda makan dan kapan Anda memakannya. Jika makan terakhir Anda berat, tinggi pati, atau penuh gula, tubuh Anda akan menghabiskan sebagian besar malam untuk mencerna, bukan memperbaiki diri. Itu adalah kesempatan yang terlewat untuk perbaikan otot, terutama setelah usia 60 tahun. Pencernaan melambat di malam hari, dan sepiring nasi, roti, atau makanan penutup larut malam dapat secara diam-diam meningkatkan peradangan di kaki dan menghalangi manfaat D3 dan K2. Sebuah studi dari Clinical Nutrition menunjukkan bahwa lansia yang mengonsumsi makan malam dengan indeks glikemik tinggi setelah pukul 19.00 mengalami 2 kali lipat tingkat kekakuan otot malam hari dan penyerapan nutrisi yang 38% kurang efisien selama tidur. Intinya, jaga makan malam tetap ringan. Seporsi protein seukuran telapak tangan seperti ayam panggang atau telur rebus
ditambah segenggam sayuran hijau atau sayuran pukus sudah cukup. Kemudian beri tubuh Anda setidaknya 2 jam untuk memproses sebelum Anda mengonsumsi suplemen. Periode tenang ini memungkinkan vitamin bekerja saat Anda beristirahat. Anda tidak hanya akan bangun dengan nyeri kaki yang lebih sedikit, tetapi pencernaan dan kualitas tidur Anda kemungkinan juga akan membaik. Ketiga, dan mungkin yang paling diremehkan, gerakkan kaki Anda sebelum tidur secara lembut dan konsisten. Ini bukan latihan, ini adalah dukungan sirkulasi. Ketika Anda mengaktifkan otot kaki hanya dengan beberapa menit gerakan, Anda meningkatkan aliran darah yang membantu mengantarkan B12, D3, dan K2 ke jaringan otot dengan lebih efisien. Itu berarti lebih sedikit nyeri di pagi hari dan peningkatan kekuatan yang lebih nyata seiring waktu. Cobalah ini sebelum naik ke tempat tidur. Lakukan 10 kali ekstensi kaki sambil duduk, beberapa putaran pergelangan kaki, atau berdiri dan perlahan mengangkat tumit dari lantai 10 kali. Gerakan mikro ini memberitahu sistem saraf Anda bahwa kaki Anda aktif, hidup, dan siap untuk sembuh. Sebuah studi tahun 2021 dalam rehabilitasi geriatri menemukan bahwa lansia yang melakukan 5 menit gerakan kaki ringan sebelum tidur mengalami peningkatan aliran darah malam hari ke tungkai bawah sebesar 22% dan melaporkan lebih sedikit kram, lebih sedikit kekakuan, dan keseimbangan yang lebih baik hanya dalam 10 hari. Anda tidak memerlukan peralatan khusus, hanya kursi, dinding, atau tepi tempat tidur. 3 langkah ini, hidrasi yang konsisten, makan malam yang lebih ringan, dan 5 menit gerakan kaki, bukanlah sihir. Namun ketika Anda menggabungkannya dengan dosis malam hari B12, D3, dan K2, mereka menciptakan kondisi yang sempurna untuk pemulihan nyata, bukan sekedar pereda sementara. Perubahan yang nyata dan terukur, itulah cara Anda mengambil kembali kendali atas kaki, kekuatan, dan mobilitas Anda satu malam pada satu waktu. Jadi itulah dia. 3 vitamin, 3 kekurangan tersembunyi, 3 cara kuat untuk membangun kembali kekuatan kaki Anda dengan cepat tanpa obat pereda nyeri, olahraga ekstrim, atau obat-obatan berisiko. Vitamin B12 untuk memperbaiki saraf dan memulihkan koneksi. Vitamin D3 untuk memicu pertumbuhan otot dan menenangkan peradangan. Dan vitamin K2 untuk mengarahkan ulang kalsium, mengaktifkan gen otot, dan membalikkan bertahun-tahun kerusakan otot yang diam-diam. Anda tidak memerlukan lebih banyak tebisingan, lebih banyak tebakan, atau lebih banyak pil yang tidak bekerja. Anda memerlukan tindakan berbasis sains, dan itu dimulai malam ini sebelum tidur, karena saat itulah tubuh Anda siap untuk membangun kembali. Namun tubuh tidak dapat melakukannya tanpa alat yang tepat. Sekarang, kami ingin mendengar dari Anda. Apakah Anda sudah mengonsumsi salah satu vitamin ini sebelum tidur? Atau apakah Anda akan mulai malam ini? Tulis jawaban Anda di kolom komentar. Kami membaca dan membalas setiap komentar. Jika video ini membantu Anda, jangan lupa menekan tombol suka, membagikannya dengan seseorang yang Anda pedulikan, dan berlangganan untuk solusi kesehatan nyata lainnya yang dirancang khusus untuk lansia. Kaki Anda membawa Anda menjalani hidup. Mari kita pastikan kaki tersebut tetap kuat untuk tahun-tahun mendatang. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman sendiri, silakan tinggalkan komentar di bawah. Terima kasih telah menonton.